Bandung, seperti kebanyakan kota besar lainnya di Indonesia, selalu ramai dengan segala aktivitas warganya. Bila siang hari, kita selalu saja melihat kesibukan para pekerja yang tidak pernah merasa lelah, mendirikan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bandung berjuluk kota kembang. Mungkin memang banyak ribuan jenis-jenis bunga, karena beriklim sejuk, atau juga karena gadis-gadisnya yang diibaratkan dengan kembang, dan lebih dikenal dengan mojang priangan. Memang harus aku akui, kalau kulit cewek Bandung, hampir seluruhnya kuning langsat. Kebetulan aku bekerja di salah satu pabrik garmen, yaitu di pinggiran kota. Apabila aku masuk pagi, pulang sekitar jam 4 atau lebih, maka aku akan istirahat di alun-alun kota. Ya, untuk mengurangi rasa penat setelah seharian bekerja. Suasana taman selalu dipadati pengunjung yang sekedar melepas lelah atau mereka yang sengaja cuci mata. Sebab memang bukan rahasia umum lagi kalau di taman ini banyak cewek penghibur yang berkeliaran mencari mangsa. Tidak perlu diragukan lagi kalau soal kecantikannya. Hampir semua penjajah cewek ini masih tergolong belia. Usia mereka masih di bawah 25 tahunan. Bahkan ada yang baru lepas sekolah. Jujur aku kesini bukan mau mencari cewek macam itu. Kalau soal cantik, di pabrik tempatku bekerja juga banyak. Hanya aku senang melihat perilaku cewek-cewek yang disebut kupu-kupu kertas ini. Mereka begitu lincah, bergerak ke sana kemari. "Sendirian, Mas?" tanya cewek yang tiba-tiba sudah berdiri di depanku. Iya, Neng," sahutku. "Boleh aku ikut duduk, Mas?" "Tentu boleh dong, kan bangku ini milik Pemda," kataku bercanda. Dia tersenyum, kemudian duduk di sampingku. Entah sengaja atau tidak, dia menundukkan kepalanya, sehingga tubuhnya ikut tertunduk dan memperlihatkan belahan dadanya. Jantungku berdebar seketika. Boleh aku minta rokoknya, Mas?" Tanpa menjawab, aku segera melolos sebatang rokok yang langsung kusulut. Sesaat dia menghisap rokok dan mengeluarkan asap sambil memainkan bibirnya yang tipis. Cewek itu menggeser duduknya, semakin rapat denganku. Kedua pahanya yang hanya memakai celana pendek, sengaja ia tempelkan pada bahuku. Darahku mendidih panas, melihat sepasang paha semulus itu. Tangan cewek itu menempel di tanganku. Lalu dengan perlahan dia mengelus sambil mencari jari-jari tanganku. "Sepertinya aku baru melihat Mas di sini," katanya sambil menggerimiti jari-jari tanganku. "Sering juga sih, cuma baru kali ini saja kita ketemu," aku menjawab. "Kamu mau main?" tanyanya kembali. "Main? Main apaan ya?" tanyaku tidak mengerti. Dia memandangku, kemudian mendekatkan wajahnya. "Kita ngamar yuk, Mas," bisiknya di telingaku. "Hah?" Aku terpana mendengarnya. "Gimana, Mas? Mau nggak?" Kali ini aku hanya menggeleng. "Terus Mas ngapain di sini sendirian?" ujar wanita itu. Aku mau duduk saja." "Mas ini sebenarnya orang mana sih?" Ya sudah, aku pergi dulu." Kemudian cewek itu meninggalkanku sendirian. Tak terasa waktu sudah hampir malam. Perut juga sudah keroncongan. Aku lupa kalau aku belum masak. Sampai di kontrakan, aku membuka rak dapur dan hanya menemukan sebungkus mie instan. Lumayan pikirku untuk mengganjal perut yang sudah melilit.
Sebenarnya aku bisa saja tinggal di mes pabrik, tapi kurang enak. Masalahnya semua apa yang ada di sana bisa kita pakai secara barengan. Sampai hal-hal kecil, kita sering acak pakai punya siapa saja. Alhasil kita sering cekcok sesama teman sendiri karena masalah sepele, seperti odol atau sabun mandi yang sering hilang. Mungkin memang ada teman yang menggunakan kesempatan untuk lebih ngirit, sedangkan aku paling tidak suka kalau yang bersifat pribadi sampai tercampur orang lain. Maka aku memilih untuk ngekos. Memang memerlukan biaya tambahan, tapi demi ketenangan dan kenyamanan, tidak menjadi soal buatku. Opik, teman kerjaku, sering mampir ke tempat kosku. Dia berkata, nyaman kalau boleh tinggal denganku. Wah, sorry deh ya, gak bisa lah. Bapak kos di sini melarang numpang, kecuali dia mau kos sendiri. Tapi ya itu, dasar dia itu termasuk tipe orang yang pelit, kikir bin bahil. Dia tidak mau mengeluarkan uang untuk hal yang tidak terlalu penting. Tapi kalau sudah menyangkut hobinya, seperti nonton konser atau bioskop, dia tidak bakalan hitung-hitungan biaya. Berapapun ia rela keluarkan dari koceknya. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan cewek. Wih, dia memang jagonya. Ibarat kata, besar pasak daripada tiang pun, dia tidak peduli. Yang penting happy. Seperti juga malam itu, sekitar jam 8, dia nongol di kosanku. Bro, kita keluar yuk, ajaknya. Aku melihat dia sudah dandan keren. Kemana? Tanya aku. Alun-alun lah, banyak cewek nih, apalagi sekarang malam minggu. Alun-alun? Tiba-tiba aku jadi teringat sama cewek yang belum aku tahu siapa namanya. Dia berwajah oval, dengan bibir padat, rambut pendek berkesan tomboy. Pakaiannya pun kelihatan asal. Dia berkesan natural, namun menyimpan daya tarik yang luar biasa. Aku sudah 2 kali ke alun-alun dan tidak pernah lagi bertemu dengannya. Sejak pertemuan pertamaku tempo hari, dan seandainya malam ini dia ada, lalu dia menerima tawaran kencan dari Opik, temanku. Kenapa aku harus punya pikiran seperti itu? Bukankah wajar seandainya dia mau menerima tawaran kencan dari Opik? Sampai di alun-alun, seperti biasa aku langsung duduk di bangku semen yang biasa. Mataku mencari-cari sosok cewek tomboy yang sempat singgah di dalam ingatanku. Sedangkan Opik dengan gaya orang kaya mendadak, dia over juga bertantang betenteng. Dan matanya singgah pada seorang cewek yang sedang sendirian duduk di pinggir air mancur. Opik cepat mendekati cewek itu. Mereka pun cepat tenggelam dalam percakapan. Opik memang termasuk tipe cowok humoris yang mudah bergaul dengan siapa saja. Bro, aku mau ke sana dulu ya sama dia. Kamu mau ikut aku atau tetap di sini? Tanya si Opik. Aku di sini saja ya, jawabku. Kemudian dia pergi menggandeng cewek tadi sambil tertawa. Ketemu lagi, Mas. Lagi nunggu siapa, Mas? Ternyata cewek yang aku pikirkan. Dia nongol juga. Enggak kok. Masa nungguin kamu? Kita kan belum kenal, jawabku. Arini, katanya sambil mengulurkan tangannya. Aku Tito, jawabku membalas uluran tangannya. Dia berdiri di hadapanku, seperti foto model yang tengah memamerkan body style-nya. Kali ini dia memakai jeans panjang dengan sweater warna putih. Kamu cantik sekali, kataku tanpa sadar memujinya. Mulai nih ngegombalin aku. Dari dulu aku sudah cantik kok, balasnya. Kemudian dia duduk di sampingku.
Kamu mau minum apa? Tanya aku. Apa saja deh yang menurut kamu enak, balasnya sambil memandangku. Kopi mau? Boleh, mochaccino saja ya mas. Lalu aku memanggil pengasong yang kebetulan lewat. Kamu tinggal di mana? Tanyaku serasa mulai akrab. Di rumah. Aku heran sama kamu. Kebanyakan cowok yang nongkrong di sini tuh nyari cewek. Kalau kamu cuma duduk bengong doang. Emang harus ya? Ya enggak juga sih. Tapi yang aku lihat ya begitu. Aku menarik nafas berat, seakan tengah melepas beban yang selama ini menghimpit dadaku. Sepertinya aku sudah menemukan cewek itu, kataku kemudian. Oh ya, orang mana? Tanyanya penuh selidik. Tidak tahu, dia belum bilang. Dia cuma bilang di rumah, gitu aja sih. Oh, geledek ya? Itu kan aku yang bilang, serunya. Lalu jemari kecilnya mencubit bahuku. Dan tanpa disadari, kepala cewek yang bernama Arini itu rebah di pangkuanku. Lebih dari 1 jam, Obi kembali menemuiku. Wajahnya cengengesan seperti menyimpan sesuatu kepuasan. Kamu dari tadi di sini aja, toh? Emang kenapa, Bik? Di sini juga ada cewek kok. Mana? Dari aku pergi sampai aku kesini lagi, kamu cuma sendirian. Kamu itu, dia tadi di sini. Tuh bekas kopinya dia. Kataku sambil menunjuk botol mochaccino. Tapi sangat aneh. Di tempat bekas dia duduk, ada setangkai bunga merah. Apakah tadi Arini membawa bunga? Kamu hayal kali. Tidak ada cewek, tidak ada apa kok. Parah lo Kamu tuh yang mabuk. Lo kan habis minum. Ngaku deh. Biar aku minum, tapi masih kontrol kok. Masih bisa lihat cewek mana yang asli dan mana yang abstrak. Dah yuk, kita cabut. Dengan malas aku meninggalkan alun-alun yang mulai nampak sepi, karena malam semakin larut. Kebetulan aku dapat shift siang, jadi baru pulang jam 10 malam. Aku bergegas menyeberangi jalan di depan alun-alun. Memang lokasi kerjaku tidak jauh dari sana. Dalam kerembangan lampu taman, aku melihat seorang cewek tengah berdiri di pintu masuk taman. Dia melambaikan tangannya. Sepintas dia mirip dengan Arini. Tapi aku tidak yakin, sebab mana mungkin dia sendirian di sana. Sementara taman sudah nampak sepi. Mungkin memang itu hanya perasaanku saja. Toh begitu aku lihat kembali, dia sudah tidak ada di sana. Aku juga sedang tidak memperdulikannya, karena perasaan letih dan lapar yang sudah begitu mendera. Mungkin pandangan mataku sudah agak rabun, sehingga setiap kali aku melihat cewek, yang terbayang selalu saja wajahnya. Pernah suatu waktu aku lagi di mall. Ketika aku naik eskalator, akan ke lantai atas. Di eskalator sebelah yang menuju lantai bawah, aku melihat Arini. Dia memang tidak melihatku. Penasaran aku kembali turun. Hampir seluruh ruangan aku telusuri, tapi memang dia tidak ada. Aku benar-benar bingung dibuatnya. Apa karena aku sudah mulai terobsesi dengan cewek itu? Cewek misterius. Pernah pada satu kesempatan, waktu itu aku sendirian masuk bioskop 21 yang kebetulan memutar film horor. Aku mendapat nomor kursi agak ke tengah, dan sebelahku kursi kosong. Saat film telah diputar, seorang cewek langsung menempati kursi kosong tadi. Karena suasananya gelap, aku tidak memperhatikan cewek itu. Dia menawarkan kemasan popcorn, yang tentu saja aku tolak. Sendirian lagi, Mas?
Dari suaranya, aku sudah hafal benar kalau dia itu Arini. Aku merasa senang akhirnya bisa bertemu dia dalam suasana horor. Iya, dan kamu? Tanya aku. Aku berdua. Oh, sama siapa? Kok aku lihat kamu sendirian? Aku sama kamu, jawab Arini. Kemudian kami kembali tenggelam dengan adegan yang menegangkan dari layar lebar yang tengah terjadi pembunuhan oleh seorang nenek siluman terhadap pria muda yang telah menggaulinya. Keteganganku semakin menjadi ketika aku melihat jari-jari lentik Arini yang tiba-tiba mengeluarkan kuku-kuku panjang dan juga sangat runcing. Dari kuku-kuku itu, jelas terlihat menetes cairan kental, berwarna merah seperti darah. Degup jantungku semakin menegang. Aku mulai berpikir, kalau yang di sebelahku ini bukan Arini, tapi adalah hantu. Aku mulai memberanikan diri melirik wajahnya, tapi dia memang Arini, yang juga tengah memandangku, sambil tersenyum manis. Ini baru benar-benar horor, bukan hanya di layar, tapi di sampingku. Mungkin aku sudah terpengaruh dengan ceritanya, yang membuat bulu kuduk berdiri merinding. Sampai-sampai cewek secantik Arini, aku bilang hantu. Keluar dari bioskop, kami harus melalui tangga belakang dan turun tepat di halaman tempat parkir. Tempat luas dan minim penerangan. Bisa-bisanya pengelola bioskop yang aku bilang cukup elit membuang penonton keluar melalui belakang gedung. Padahal kami membayar cukup mahal hanya untuk melihat hantu. Aku menoleh ke sampingku. Ternyata Arini sudah tidak terlihat lagi. Padahal dia baru saja berada di sampingku. Penasaran aku perhatikan ke sekeliling tempat parkiran. Namun dia memang sudah tidak lagi ada di sana. Bagaimana aku bisa mengenal lebih dekat lagi? Sedangkan hanya dalam beberapa saat saja, dia sudah menghilang begitu saja. Akhirnya aku pulang, dengan hati dipenuhi tanda tanya. Malam ini aku berniat ingin menguntit kemana ia pulang. Maka aku sengaja tidak duduk di tempat biasanya. Aku hanya duduk di warung tenda, sambil menunggu kemunculan cewek itu. Selang tidak beberapa lama, Arini datang juga. Matanya seolah menyapu sekitar, mencari sesuatu. Aku semakin bersembunyi, agar tidak terlihat dari luar. Namun mata cewek itu begitu tajam. Dia memandangku sambil tersenyum, senyum yang menggigitkan. Tapi aku tetap pura-pura tidak melihatnya. Sampai akhirnya, dia pergi dari tempat duduknya. Dia melangkah pelan, menyusuri sepanjang jalan yang tidak terlalu ramai. Aku mengikutinya terus dari kejauhan. Langkahnya terhenti di mulut gang. Sejenak dia memperhatikan sekeliling, lalu dia masuk ke dalam gang. Lama aku menunggunya sampai dia tidak keluar lagi. Sebenarnya aku ingin menguntit lebih jauh, tapi aku takut orang mencurigaiku, karena ini malam hari. Keesokan harinya, Opik punya rencana kalau malam nanti akan main ke tempat hiburan. Dan kali ini aku juga ingin tahu bagaimana rasanya main di sana. Maka sekitar jam 8, Opik sudah ke rumah menjemputku. Jam 8 lebih kami pun berangkat ke tempat tujuan Opik untuk nyari teman cewek. Tiba di depan gang aku menghentikan langkahku. Kupikir ini gang yang semalam aku lewati. Opik menarik tanganku agar aku tidak ragu. Kemudian dia menyuruhku untuk memilih cewek. Buatku berkencan. Aku hanya mengiyakan saja. Kulihat Opik sudah mendapatkan cewek yang akan ia ajak kencan. Sedangkan aku masih bingung. Mau apa aku ini?
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Seumur hidup baru kali ini, aku menginjakan kakiku ke tempat hiburan seperti ini. Puluhan wanita cantik yang rata-rata berusia di bawah 30 tahunan bersenda gurau menyambut tamu-tamu yang datang. Mereka menawarkan surga yang sesaat, mereguk kenikmatan yang hanya sesaat. Seorang cewek belia juga duduk di sampingku. Ia meminta rokok, lalu menyulutnya. "Ngamar sama aku aja yuk, nanti aku kasih servis yang memuaskan deh." Ajaknya menunjukkan sebuah bilik kecil. "Mungkin nanti saja," balasku dengan pendek. "Oke, nanti tinggal panggil aku saja ya," katanya lagi lalu dia pergi. Tengah aku tenggelam oleh hangatnya alkohol dan juga asap rokok. Aku melihat cewek berkaos pendek putih dengan celana pendek dengan warna senada. Cewek itu begitu santai mengenakan sandal jepit. "Sudah lama di sini?" tanyanya sembari menuang minuman ke dalam gelas itu, lalu menengguknya. Lumayan sih. Belum dapat temen cewek. Ayo ikut aku." Bagai kerbau dicucuk hidungnya, aku menurut saja. Saat tangan cewek yang bernama Arini itu langsung menarik tanganku. Arini membawaku ke sebuah kamar yang cukup besar dan mewah, laksana kamar di hotel berbintang. Aku terkesima melihat ruangan yang tertata indah dan apik. Sungguh sulit dipercaya kalau dalam rumah hiburan kelas teri ini terdapat kamar semewah ini. Semua serba luks, laksana kamar pengantin. Hampir semua ruangan terdapat undaian bunga-bunga indah, membuat nuansa keharuman yang penuh pesona. Aku benar-benar seperti berada di alam mimpi, apalagi ketika Arini melucuti pakaiannya dan mengganti dengan gaun mirip gaun pengantin serba putih. Arini duduk di meja rias. Dia memoles wajahnya seperti bidadari, cantik luar biasa. Kemudian dia mendekatiku yang duduk di tepi ranjang dengan degup jantung yang tidak beraturan. "Apa kamu sudah siap, Tito?" Siap apa?" tanyaku. "Kita akan kencan." Aku tidak bisa menjawab. Arini mulai menjumbuku. Jari-jari lentiknya mulai merayap sekujur tubuhku, dan tangannya menyentuh tanganku. Kemudian membimbingku untuk meraba tubuhnya. Namun aku sama sekali tidak meresponnya. Kemudian dia mulai mempreteli kancing gaunnya dan memperlihatkan keindahan bukit kecilnya. Sorry Arini, tolong pakai kembali bajumu. Nanti kamu masuk angin," ujarku. "Loh, kenapa Tito? Apa tubuhku kurang menarik?" tanya Arini. Sangat menarik Arini, tapi bukan ini yang aku mau dari kamu." "Kamu ini aneh Tito. Semua cowok yang datang kemari akan mengajakku berkencan. Pasti ingin segera menikmati tubuhku yang mulus ini. Bahkan mereka rela membayar mahal untuk itu." Aku merapikan satu demi satu kancing gaun yang sudah terlepas. Arini memandangiku dengan heran. "Aku bukan mencari kenikmatan pada dirimu, Arini, tapi aku ingin mencari kebahagiaan bersamamu." "Tito, tolong jangan bilang kalau kamu mulai menyukaiku dan mulai jatuh cinta pada aku." Aku sudah tidak menyimpan perasaan itu. Aku telah mengubur semua mimpiku tentang cinta. Arini bangkit dari tempat tidur dan duduk di meja rias, merapikan kembali make up-nya. Dari bayangan cermin, aku memperhatikan wajah Arini. Wajah yang melankolis, namun berbalut kesuraman. Memang selama aku mengenalnya,
Selalu merasa ada kesenukan di hatiku. Namun pada ujung-ujungnya, aku dibuat penasaran karena dia selalu pergi tanpa ada kata pamit. Dan yang lebih aku tidak pernah memahami, dia selalu meninggalkan setangkai bunga merah. Tito, aku mencari kemana-mana. Tidak taunya kamu mojok di tempat gelap seperti ini. Kamu ngapain toh? Suara si Opik mengejutkanku. Dan memang kata-kata Opik memang benar. Tempat yang sedari tadi begitu indah dan nyaman, kini terlihat sempit dan gelap. Aku benar-benar pusing dan bingung dengan apa yang terjadi. Bangun Tok, mending kita dengerin musik sambil nyanyi yuk. Ajakan Opik tidak kuhiraukan. Aku masih penasaran dengan kepergian Arini yang tiba-tiba, dan tempat yang menjadi gelap juga secara tiba-tiba. Pik, apa tadi kamu lihat cewek yang rambutnya pendek pakai celana pendek putih? Tanyaku yang langsung dijawab oleh Opik dengan gelengan kepala. Tito, kamu selalu saja nanya dia. Kamu sepertinya kena halusinasi deh. Tidak di taman, tidak di sini. Selalu saja yang kamu omongin cewek itu. Jangan-jangan dia itu hantu toh. Kamu ngaco, Pik. Beneran, aku tadi sama dia di kamar ini. Tadi kamar ini besar dan indah, mirip kamar pengantin, Pik. Tapi ketika kamu datang, semua menjadi berubah tiba-tiba. Nah, itu tandanya kamu sudah mengenal dia dalam dunia dia. Dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Contohnya aku lihat kamu ada di sini, di tempat sempit dan gelap. Apa mungkin tempat ini angker kali ya toh? Opik cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tapi anehnya, aku tidak punya perasaan takut sama cewek itu. Malahan sebaliknya, aku selalu berharap bisa bertemu dengannya. Lama aku menunggu kehadiran Arini. Tapi hampir 1 jam, aku belum juga melihat tanda-tanda kalau dia akan datang. Dari sebuah taman kecil yang berpagar besi rendah, aku melihat seorang balita menangis. Dia bersama seorang cewek yang seumuran dengan Arini. Cewek itu kemudian memberikan botol susu yang langsung ia sumpalkan ke mulut si bayi. Setelah tangisnya mereda, cewek tadi meninggalkan sang bayi sendirian. Banyak orang sekitar tempat itu, tapi mereka seolah tidak peduli. Aku menguntit kemana cewek tadi pergi. Ternyata dia menuju jalan yang agak gelap, dan sampai di depan warung rokok. Dia berhenti. Seorang cowok berambut gondrong menghampirinya. Cewek tadi memberikan uang, lalu kembali berbalik arah. Sebelum dia melintasi samping tembok, aku menghadang langkahnya. Dia nampak terkejut melihatku, dan aku pun terkejut melihatnya. Wajahnya mirip dengan Arini, namun lebih muda. Rambutnya agak panjang hingga ke bahu. Kenapa kamu ninggalin bayi di taman? Apa kamu tidak kasihan? Dia kedinginan. Kenapa juga tidak kamu titipkan orang rumah, supaya kamu bebas main keluar malam? Aku mengeluarkan unek-unekku. Apa urusan kamu? Mau dia sakit kek? Mau dia mati kek? Bukan urusanku juga. Ngapain pusing-pusing ngurusin orang lain? Jawab cewek itu dengan ketus. Memang bukan urusanku, tapi setidaknya aku prihatin dengan bayi itu. Dia anak kamu bukan? Tanyaku agak pelan. Namun cewek itu hanya menggeleng. Cewek itu mengawasi sekitar. Kemudian dia bermaksud melangkah. Namun aku mencekal lengannya. Lepaskan, kamu akan celaka nanti. Katanya seakan memberi isyarat dengan lirikan matanya yang tertuju pada cowok gondrong di warung tadi. Aku memahami apa maksudnya.
Maka aku mendahuluinya melangkah. Sampai di tempat sang bayi tadi, aku pura-pura menaruh uang sambil menunggu cewek itu kembali. Cewek itu melihat uang yang kutaruh di atas tubuh sang bayi, kemudian mengambilnya. "Cepat, kamu katakan, anak siapa bayi ini?" kataku dengan pelan. "Anak kakakku," jawabnya juga berbisik, sambil tetap menjaga jarak, seolah kami tidak lagi berkomunikasi. "Di mana kakak kamu tinggal?" Dia hanya menggeleng. "Kamu yang merawat bayi ini?" Dia pun mengangguk. "Terus, siapa cowok gondrong tadi?" "Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Dia berbahaya, Mas. Bagaimana aku bisa ngobrol lama sama kamu? Nanti aku pikirkan. Sekarang cepat tinggalkan aku." Kemudian aku pun pergi dan kembali duduk sambil mengawasinya dari kejauhan. Kenapa akhir-akhir ini hidupku ini semakin banyak beban? Beban yang seharusnya tidak pernah ada. Seandainya aku tidak mau menuruti kata hatiku, seharusnya aku bisa melupakan cewek misterius Arini yang datang dan pergi semuanya sendiri. Memang aku sering merasakan keganjilan setiap bertemu dengannya. Ya, seharusnya aku merasa takut saat dia meninggalkanku tanpa jejak. Seharusnya aku merasa ngeri saat jari tangannya mengeluarkan kukus tajam pisau. Dan seharusnya berpikir rasional untuk melihat kenyataan kalau dia memang dari dunia lain, dunia yang tersentuh oleh nalar manusia sepertiku. Cewek yang semalam aku temui, ternyata malam ini dia juga ada di sini. Dia berjalan ke arahku dengan membawa gelas plastik bekas minuman mineral. Sampai di depanku, dia menyodorkan gelas itu yang ternyata berisi uang. Sedangkan tangan sebelahnya menjatuhkan lintingan kertas kecil yang langsung aku injak. Aku menaruh uang kertas pada gelas plastiknya. "Nanti temui aku," ucapnya. Lama setelah dia pergi, barulah aku mengambil kertas tadi. Setelah sampai di kosan, baru aku membuka lintingan kertas itu, yang ternyata berisikan alamat. Dengan berpura-pura menjadi seorang penjual kerupuk, aku mendatangi alamat yang diberikan cewek itu. Alamat itu ternyata ada di sebuah area pemakaman umum. Tidak lama kemudian, muncullah cewek semalam. Dia menggendong bayi kecilnya. Dia memilih kerupuk. Kesempatan itu aku gunakan untuk bertanya, "Cowok gondrong itu tinggal di sini?" "Dia sama aku." "Sudah ya." Ia memberikan uang untuk membayar kerupuk. Setelah itu aku baru tahu kalau cewek tadi dijadikan alat. Dia menjadi istri sekaligus pencari uang untuk si lelaki gondrong itu. Sifat dan rasa penasaranku membawa langkahku ke tempat hiburan semalam dengan harapan dapat bertemu dengan Arini. Aku ingin tahu semua misteri yang telah membuat pikiranku terbawa larut dalam bayangan-bayangan cewek itu. Tanpa ditemani oleh Opik, aku berangkat sendirian. Suasana tempat hiburan ini tidak seramai waktu aku ke sana bersama si Opik. Atau karena ini malam Jumat, sehingga kebanyakan lelaki hidung belang lebih betah berdiam di rumah, menunggu jatah dari istri mereka. Atau bisa juga karena belum gajian. Seorang cewek langsung menyambutku. Dia membawaku ke pojok ruangan. Kemudian aku bertanya kepada cewek itu, "Kamu pernah tahu nggak cewek yang namanya Arini?" Tanyaku berbisik. Cewek tadi seketika merasa gelisah. Dia memandang sekitar, kemudian menganggukkan kepala. Cewek yang bernama Ida ini mengajakku masuk kamar.
kemudian mengunci dari dalam. "Ini rahasia. Kalau sampai ada yang tahu, aku akan celaka. Kamu janji, kamu harus merahasiakannya." Hampir setahun yang lalu, Musa, anak mami pemilik tempat ini, membawa cewek cantik. Dia masih ABG. Kira-kira umurnya baru 18 tahun. Bilangnya sih cewek itu istrinya Mas. Aku sangat heran. Kenapa cewek itu mendesis? Padahal menyentuh pun aku tidak. "Kamu kenapa?" Aku bertanya. "Pura-pura saja, Mas. Seolah kita lagi main. Soalnya biasanya di pintu itu ada yang nguping." Cewek itu berbisik. Maka aku pun berpura-pura mengenjot kasur sampai mengeluarkan suara. Dan benar saja, dari balik pintu ada yang ngomong. "Pelan-pelan mainnya, nanti tempat tidurnya patah." Aku hanya tersenyum mendengarnya. Ternyata cewek itu sedang hamil, Mas. Tapi mami tidak peduli. Dia harus tetap melayani tamu yang datang. Dan ternyata banyak juga tamu yang ingin mencoba menikmati cewek yang sedang hamil itu. Hari ini kewalahan karena hampir setiap malam harus melayani tamu lebih dari 3 orang. Dan mami terus memaksanya dengan alasan hari ini harus membayar hutang. Dan pada saat perut Arini semakin membesar, mami menyarankan agar Arini menggugurkan kandungannya karena dia tidak mau rugi bila Arini tinggal di sini hanya membesarkan anak tanpa mendapatkan penghasilan. Sampai di situ, Ida merasa gelisah. "Mas, apa kamu merasa ada yang aneh?" bisik si Ida. Aku hanya terdiam. Memang ada yang aneh. Kamar yang semula harum penyegar ruangan tiba-tiba berubah menjadi bau wangi dupa. Dan samar-samar ada sosok aneh di sudut ruangan. Aku mengisyaratkan agar Ida cepat segera meninggalkan kamar. Dan sampai di ruangan lain, kami bersikap wajar, seolah kami telah menikmati permainan seks yang sangat memuaskan. Sebenarnya yang membuat Ida tadi merasa cemas dan juga gelisah, serta wangi dupa yang seketika memenuhi ruangan, yaitu karena sosok Arini sudah menampakkan diri di sudut kamar. Dan aku mengajaknya keluar meninggalkan kamar. Sebelum pergi aku mengatakan, kalau malam minggu nanti, aku akan kembali dan akan memintanya untuk jadi teman kencanku. Selesai aku mandi, aku segera menelpon si Opik, mengajaknya untuk ke tempat hiburan. Dan tentu saja dia pun langsung mengiyakan, walaupun dompet lagi tanggung bulan. Seperti yang sudah kami sepakati, Ida, cewek yang sudah memberi janji, langsung menggandeng lenganku. Sampai dalam kamar, Ida langsung membuka penutup tubuh bagian atasnya. Aku sempat merasakan gairah dalam jiwaku saat melihat bentuk bukit indah yang memang masih terbilang segar. Baru setelah itu, Ida pun sesuai janjinya untuk melanjutkan ceritanya yang kemarin sempat tertunda. Ketika itu Arini tentu saja menolak, tidak mau melakukan itu. Dia tidak rela bila harus kehilangan anaknya. Namun dia tidak bisa berbuat banyak di bawah ancaman Umar dan juga si Mami. Akhirnya aborsi pun dilakukan saat Arini tidak sadarkan diri setelah diberikan minuman yang mungkin bercampur obat bius. Tapi sayang, sungguh sayang, mungkin obat itu overdosis sehingga nyawa Arini tidak tertolong. Sementara bayi itu tetap selamat meskipun telah digugurkan secara paksa. Malam itu kami semua menjadi panik. Kami takut kalau hal itu juga akan menimpa kami.
seandainya di antara kami ada yang sampai hamil. Setelah itu kami melihat mereka membawa mayat Arini entah kemana. Sampai di situ Ida mengakhiri ceritanya. Namun ia sempat memberiku secari kertas berisikan sebuah alamat yang langsung aku simpan. Dan aku merasa kalau langkahku sudah terlalu jauh untuk mengetahui siapa Arini yang sudah membuatku jatuh hati. Kemudian aku mendatangi cewek yang tinggal bersama suami yang gondrong itu. Tidak lama kemudian, cowok gondrong dengan membawa ember kecil tempat cuci pakaian keluar dari gubuk kecil. Dia memandangku sekilas, kemudian masuk kembali ke rumah. Cewek yang kemarin aku lihat, kini keluar dengan menggenggam uang yang langsung ia berikan pada aku untuk tidak menimbulkan kecurigaanku. Hanya memberi kerupuk sesuai harganya. Padahal maunya sih aku berikan semuanya. Cewek itu menyelipkan lintingan kertas kecil yang berisi minta tolong. Malam belum terlalu larut, namun karena terlalu capek bekerja, maka aku tertidur dengan cepat. Angin dingin menerobos masuk lewat jendela yang memang belum sempat aku kunci. Dengan malas aku bangun berniat untuk menutupnya. Namun aku sempat terkejut karena aku melihat tepat di bawah tiang listrik, cewek itu berdiri dan tengah menatapku. Arini? Aku memanggilnya dengan pelan, namun dia diam saja. Akhirnya aku keluar untuk menemuinya. Arini malah melangkah lebih dulu. Ia menyeberangi jalan yang menuju arah stasiun kereta api. Lalu dengan santainya, dia melewati peron, melewati antrean calon penumpang. Aku tidak mungkin masuk ke stasiun lewat pintu depan, maka aku berusaha menyusuri sepanjang tembok stasiun sampai depo lokomotif. Baru kemudian, aku bisa melihat lajur rel utama. Dan dari kejauhan, aku melihat Arini tengah berjalan di atas rel sambil membentangkan tangannya, mirip orang sedang bermain atraksi, menjaga keseimbangan badan. Setelah aku berada tidak terlalu jauh, aku melihat dia turun dari rel kereta api dan berdiri di antara bantalan kayu penyangga rel. Arini, kamu mau kemana? Tanya aku. Arini memandangku dengan tatapan matanya yang sayu. Aku tidak tahu. Aku sudah tidak punya tujuan lagi. Semua sudah berakhir, Tito. Tidak, Arini. Semua belum berakhir. Aku ada untukmu. Aku sangat menyayangimu, Arini. Arini semakin tertunduk. Ada isak kecil yang kudengar. Sudahlah, Arini. Sekarang malam semakin larut. Mari kita pulang. Aku membujuknya. Aku sudah tidak punya tempat untuk pulang, Tito. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Kini Arini mulai menangis. Tangisan Arini semakin menyesakkan dadaku. Aku ingin merangkul dan juga memeluknya, agar dapat meringankan beban di dalam jiwanya. Aku turun dari atas rel, menuju tempat Arini berdiri. Tapi niatku harus terhenti, karena sebelah kakiku terperosok pada lubang di tanah yang agak berdebu. Aku merasa perih pada telapak kakiku. Setelah kulihat, ternyata kakiku berdarah. Aku mencari penyebab kakiku mengeluarkan darah, dan lebih terkejut lagi setelah tahu benda yang telah menggores kakiku hingga terluka. Ternyata aku menginjak tulang, dan setelah aku amati, bukan hanya satu tulang yang ada di bawah kakiku. Aku sempat gemetar saat melihat tulang belulang yang begitu banyak, dan kepanikanku kian bertambah ketika aku mendengar
seseorang mengejutkanku. "Hei, Mas, ngapain di situ? Jangan kencing sembarangan. Nanti kesambet baru tahu rasa." Suara itu berasal dari atas. Benar saja aku melihat seorang petugas keamanan PT KAI tengah berdiri dan menyuruhku cepat naik. Namun sebelum naik, aku melihat ke arah Arini. Lagi dan lagi, kini cewek itu telah raib. Rintik hujan menemaniku pulang. Lumayan sampai di rumah basah kuyup juga. Aku segera mengganti pakaian dan berniat untuk melanjutkan tidur yang tadi terganggu. Namun belum sempat aku memejamkan mataku, bayangan Arini kembali mengusikku. Aku melihatnya tengah menangis di sebuah tempat yang sama sekali asing bagiku. Tempat itu seperti padang tandus, berhamparan gejolak tanah berlumpur kotor. Arini jatuh bangun, tangannya menggapai-gapai seakan meminta pertolongan. Aku ingin menolongnya, namun aku tidak tahu arah mana yang harus aku tempuh. Alam sekitar tempat itu seperti berputar-putar, sehingga aku merasa kepalaku pusing dibuatnya. Aku hanya terduduk, terdiam. Hanya mataku tetap menyaksikan Arini yang berkali-kali terjatuh. Aku ingin berteriak sekeras mungkin, agar ada orang lain membantuku untuk menyelamatkan Arini dari hisapan lumpur hidup. Pagi harinya aku mendengar kabar kalau ada gerbong kereta yang anjlok keluar dari rel. Penyebabnya karena bantalan rel yang amblas karena tanah yang kosong. Dan pagi itu juga, Dinas PT KAI segera mengadakan perbaikan. Petugas menemukan tulang belulang di tanah yang akan dipasang tumpuan untuk bantalan rel. Dan beberapa hari kemudian, tersiar juga kabar bahwa tulang belulang itu, berdasarkan lab forensik, berjenis kelamin perempuan. Diperkirakan wanita itu meninggal 1 tahun yang lalu. Aku mengaitkan kejadian itu dengan peristiwa semalam, di mana Arini membawaku sampai aku melihat tulang belulang itu. Mungkin Arini memang sengaja memberitahuku lewat caranya sendiri. Sampai kapan pikiranku terbebas dari bayangan-bayangan Arini? Sepertinya tidak ada waktu luang yang tersisa tanpa ada lintasan wajah cantiknya. Tapi kini sekarang berbeda cerita. Kalau saat pertemuan awal-awal kami, aku begitu ingin menjadi kekasih cewek itu. Kemudian aku dibuat bingung. Dengan segala caranya, dia mempermainkanku. Dan kini aku semakin penasaran, ingin segera mengungkap tabir misteri yang menyelimuti kehadiran Arini. Di sisi lain, aku mulai tertarik oleh cewek yang mempunyai cowok gondrong tersebut. Wajahnya memang mirip dengan Arini. Dia lebih muda. Namun yang membuat aku heran, kenapa ia mau menikah dengan cowok urakan dan bisa dibilang preman itu. Aku kurang yakin kalau pernikahan mereka dilandasi atas dasar cinta. Yang lebih membuatku miris, kenapa dia selalu membawa bayi mungil yang belum mengerti arti kehidupan, namun harus dipaksa untuk mengerti dengan kekerasan hidup di jalan. Aku membuka lintingan kertas kecil dari cewek istri si gondrong. Dia menulis sebuah alamat. Apa maksudnya? Malamnya aku ke taman dan duduk dekat bayi di dalam pagar kecil. Cewek itu mendekatiku. Aku sudah menyiapkan serbuk untuk campuran kopi. Kemudian aku menyelipkan kertas yang bertuliskan, "Campur bubuk ini pada kopinya agar dia tertidur dan kita bisa ngobrol lama." Aku terpaksa berspekulasi. Seandainya cewek itu ketahuan memberi serbuk obat, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan menerima hajaran dari si gondrong. Dan seperti biasa, pagi itu pun aku menawarkan kerupuk ke tempat cewek langgananku. Seperti biasa pula, cewek itu membeli, kemudian masuk kembali. Namun kali ini ada yang berbeda.
Dia juga menulis pesan agar aku menunggunya di seberang jalan. Cukup lama aku menunggu kedatangannya, sampai akhirnya dia datang. Aku segera masuk warung kopi agar dia mengikutinya. Aku memesan 2 gelas minuman agar tidak terlalu membuat curiga. Setelah cewek tadi bisa mengatur nafas, barulah dia bercerita. Si gondrong itu sebenarnya suami kakakku. Dulu penampilannya baik dan sopan. Dia juga rapi, tidak seperti sekarang. Maka wajar kalau kakakku juga menyukainya. Namun setelah menikah, kakakku dibawa oleh suaminya. Namun hampir setahun tidak lagi pernah kembali. Bahkan memberi kabar pun tidak. Baru beberapa bulan yang lalu, suami kakakku datang ke rumah di kampung. Dia memberi kabar kalau kakakku sudah melahirkan. Kabar itu membuat kami sekeluarga gembira. Cewek tadi berhenti sejenak, lalu meminum kopi susunya. Suami kakak meminta aku untuk ikut bersamanya dengan alasan agar aku bisa menemani kakak dan bayinya. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Tapi maaf, sudah dulu, nanti aku sambung lagi. Takut ada tetanggaku yang lihat kita. Cewek yang belum aku ketahui namanya, kemudian pergi begitu saja. Saat jam istirahat, aku iseng membuka handphone. Di medsos sedang ramai berita tentang penemuan tulang belulang yang ternyata berjenis kelamin perempuan. Setelah uji forensik dan juga keakuratan dari bentuk kerangka, maka muncul satu sketsa wajah seorang cewek cantik yang belakangan ini selalu ada dalam setiap langkahku. Cewek itu tidak lain, adalah Arini. Aku benar-benar mengutuk perbuatan orang yang telah tega menguburkan jasad Arini dengan cara tidak layak itu. Mudah-mudahan manusia keji yang tidak punya hati itu agar cepat mendapat balasan dengan apa yang telah ia perbuat. Aku memandangi sketsa wajah yang benar-benar mirip dengan Arini. Gerimis turun rintik-rintik. Aku dan Opik mengikuti langkah cewek yang menggendong seorang bayi mungil. Beberapa kali cewek itu menengok ke belakang, melihat kami yang terus mengikutinya. Sampai di depan warung rokok, cowok gondrong segera menghampiri cewek tadi. Dia menandakan telapak tangannya, meminta jatah uang pada cewek itu. "Mana uang hasil hari ini?" seru cowok itu, melihat si cewek diam saja. "Maaf mas, aku belum dapat uang. Tadi hanya beberapa ribu sudah aku belikan susu untuk anak kita." "Apa? Kamu belum dapat uang? Dasar cewek goblok." Telapak tangan cowok itu mendarat di wajah si cewek, membuatnya terhuyung. Aku tidak tega dan kesal melihat seorang cowok menyakiti cewek di depan mataku. Maka aku segera menghampiri mereka. "Hei bang, tolong jangan kasar dengan perempuan. Apalagi dia bawa bayi. Coba kalau sampai jatuh, bayi itu bagaimana?" kataku mencoba menasehati. "Siapa kamu? Berani benar ikut campur rumah tangga orang? Aku mau tampar kek, mau apa kek, bukan urusan kamu." Cowok itu mendekatiku. Dia menarik leher bajuku. "Sekarang aku minta, serahkan semua harta kamu. Cepat keluarkan dompet dan HP kamu." "Jangan mas, jangan ganggu dia," teriak cewek yang masih menggendong bayinya. "Ah, minggir kamu, cewek tidak ada gunanya.
Kembali cowok gondrong itu mendorong sang cewek hingga terjembab. Aku benar-benar muak dengan kelakuan cowok itu. Maka dengan sekuat tenaga, aku melepaskan pegangan tangannya pada leherku. Bah! Sebuah pukulanku telak menghantam wajahnya, dan sebuah tendanganku bersarang di perutnya. Cowok itu terjatuh di jalan aspal. Dia berusaha bangkit, lalu dia bangkit kembali. Dari balik pinggangnya, dia mengambil sesuatu yang ternyata sebilah pisau belati komando. Melihat itu hatiku agak ciut. Opik juga berseru mengingatkanku untuk tetap waspada. Kini cowok gondrong itu sudah mengenduskan belati dan kemudian mengacungkannya. Kamu harus mati di tanganku. Wah! Teriaknya membuatku terus semakin tersurut mundur. Namun tiba-tiba keanehan terjadi. Sesaat belati itu menghujam. Tiba-tiba saja, des! Entah kenapa, tubuh cowok itu terpental hingga beberapa meter. Dia kembali menggelepar di aspal. Dari kepalanya yang terbentur, kini mengucur darah segar. Arini, kamu sudah mati. Ampun Arini, ampun. Jangan bunuh aku, teriak cowok itu. Kemudian bangkit terhuyung-huyung. Dari arah belakang cowok itu, sebuah mobil melaju dengan kencang. Sang pengemudi tidak dapat mengendalikan mobilnya. Dar! Tubuh si gondrong dihantam oleh mobil hingga terpental cukup jauh. Dia menggelepar beberapa saat sebelum akhirnya diam tidak berkutik. Dalam sekejap saja, tempat itu telah dipenuhi oleh massa. Dari mereka kebanyakan mengucap syukur atas kematian si gondrong yang telah mereka kenal sebagai preman yang meresahkan warga maupun pengguna jalan. Jangan-jangan dia yang sudah bunuh istrinya dan dikubur di dekat rel itu, kata salah seorang warga yang sudah hafal benar dengan perangai cowok gondrong itu. Mungkin arwah istrinya balas dendam, timpal yang lain, dan bermacam-macam pendapat pun bertumbangan tentang si gondrong yang ternyata bernama si Umar, yang juga suami dari cewek yang selalu membawa bayi. Terima kasih Tito, kamu sudah begitu baik, mau melindungi adik dan anakku, Arini berkata pelan, sambil mengapit lenganku. Tidak seorang pun yang melihat kehadirannya, selain diriku. Adik dan anakmu? Tanyaku tidak sadar. Beberapa orang melihat ke arahku. Mereka nampak keheranan, karena aku bicara sendiri. Ya, Deno adalah adikku. Dia juga telah dijadikan budak nafsunya. Tito, maukah kamu menjaga anak dan juga adikku? Tanya Arini penuh harap. Aku belum bisa menjawab. Namun Arini sudah tahu kalau hatiku berbunga seketika itu juga. Dan cewek yang bernama Deno itu kini sudah berdiri di sebelahku. Mas, kamu tadi bicara sama Kak Arini ya? Apa dia masih di sini? Tanya si Deno, ingin mencari tahu akan keberadaan kakaknya. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Apa katanya, Mas? Tanyanya kembali. Arini berkata, maukah aku menjadi suami kamu dan menjadi ayah dari bayi ini? Lalu Mas bilang apa? Aku bilang tergantung kamu saja. Deno memandangku dengan penuh harap. Dan tanpa tersadar, tangan kami sudah saling menyatu begitu erat. Jaga adikku, jaga anakku. Aku harus pergi.
Arini membisikkan kata-kata sebelum dia pergi. Aku hanya terdiam dan belum bisa menyanyikan apa-apa. Aku mengeluarkan secari kertas pemberian dari Ida, teman kerja Arini. Kertas yang berisi alamat Arini. Alamat itu kemudian aku tunjukkan pada Denok. Setelah dia melihat dan membacanya, dia pun langsung mengangguk. Keesokan harinya aku mengantar Denok pulang ke kampung halamannya. Kedua orang tuanya langsung memeluk si Denok dan memeluk bayi kecil yang belum mengenal dosa. Denok memperkenalkan aku pada mereka, yang langsung merespon, "Tinggallah di sini bersama kami." Begitu ucapan mereka saat aku ingin kembali. "Iya, aku akan kembali untuk Denok dan juga anak Arini," balasku. Kemudian aku meninggalkan mereka, namun dengan hasrat agar cepat kembali berkumpul dengan mereka. Semoga arwah Arini kini bisa tenang karena orang yang ia sayangi telah kembali pulang. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.